Jadi kekacauan itu terjadi karena memang dulu threshold itu dipasang untuk mengakali SBY sebetulnya. Ya, saya terangin dulu sejarah threshold. Oke, kita balik dulu ke 2009, 2004. 2004 itu SBY jadi presiden. Ya. Sebelumnya DPR memutuskan thresholdnya itu harus 15%. Karena mau menghambat SBY yang pada waktu itu survei baru 7%. Aha. Jadi kalau pasang 15% dianggap SBY nggak akan menang tuh. Ternyata SBY otaknya cerdas. Bahkan SBY melampaui PDIP. Melebihi ekspektasi dari yang ada. Jadi kalau dibilang SBY yang pasang, loh SBY sendiri pada waktu itu belum kuat di DPR. Yang kuat adalah PDIP. Jadi threshold itu dipasang oleh PDIP. Akhirnya SBY bisa lompati itu. Kecewa PDIP. Keterusan sekarang tuh. Akal-akalannya keterusan berarti nih? Akal-akalan keterusan. Kan mestinya kan ya SBY ya senang aja 20% kan gua sekarang udah jadi tuh. Jadi yang lain sekarang kecewa. Jadi kekecewaan itu kita mau selesaikan sekarang. Karena threshold dari dulu itu akal-akalan untuk mencegah seseorang. Nah, itu yang mesti dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu threshold dipakai karena pemilihan legislatif mendahului pemilihan presiden. Jadi ada masuk akalnya tuh. Ada jeda berapa bulan waktu itu kan? Nah sekarang sama-sama. Ya bagaimana pasang threshold dipilih sama-sama kok. Kan kita belum tahu hasil dari legislatif. Dipakai hasil yang 5 tahun yang lalu. Loh itu kan tiket yang udah hangus, gimana? Ini Bang, pertanyaanku adalah kenapa partai-partai itu enggak bergerak untuk jadi membatalkan PT itu loh Bang? Karena kan gini, kalau misalnya enggak ada PT, maka setiap partai bisa mengajukan sendiri-sendiri gitu loh. Kadernya dia yang keren, siapa yang pintar gitu kok. Keengganan itu kenapa ya Bang? Gini. Sebetulnya 2017 sebelum 2019 undang-undang pemilu itu diajukan dengan threshold 20%. Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN walk out. Jadi sebetulnya mereka udah pernah protes. Gitu. Lalu dibujuk lagi oleh Jokowi kan. Gue masukin lo di dapat posisi-posisi itu sama PAN. Tapi Demokrat dan PKS tetap nggak dapat kan. Jadi karena itu tadi Demokrat dan PKS akan maju ke Mahkamah Konstitusi itu. Karena dia punya legal standing untuk ikut pemilu. Kan itu intinya. Tapi nanti Mahkamah Konstitusi akan balikkan. Itu DPR aja yang putuskan dong. Nah itu tinggal DPR yang putusin kan berarti. Nah DPR yang sekarang 80% adalah milik Jokowi. Jadi bagaimana dia mau putusin? Jokowi pernah bilang nggak bisa. Memang mesti ada threshold. Kan 2024 sebetulnya Pak Jokowi udah enggak tuh. Ya kan? Iya mestinya. Iya. Tapi pemilu ke 2024 thresholdnya dipasang sekarang kan. Yang bikin mereka nggak mau gerak, takut sama siapa sih? Dia takut pada kecerdasan publik. Orang dungu selalu takut pada kecerdasan itu. Karena kalau dia iyain, kan masalahnya begini nih, kan mestinya mereka maju kan? Rame-rame ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ada yang masih berpikir kalau dia maju bisa dia nggak di pemerintahan nih atau gue nggak dipilih itu gitu. Satu. Bahwa akan dipecat oleh Jokowi itu karena mereka di DPR konsekuensinya ya. Ini kan koalisi pendukung Jokowi kan nggak mungkin dia the master's tools will never dismantle the master's house itu. Jadi dia nggak mungkin bersama-sama untuk membongkar master's house ini, istana raja tuh. Ketakutan itu aja. Ketakutannya nggak masuk akal. Ketakutan sama Pak Jokowi atau oligarki atau siapa? Ya kalau oligarki senang aja, oligarki akan mengasuh mereka. Kalian kecil-kecil udah kumpul nih gue kasih duit nih. Iya kan? Itu soal material, soal bujukan finansial. Tapi secara sistemik dia gampangnya begini. Semua yang di DPR itu adalah pendukung Jokowi. Maka dia nggak mungkin membatalkan sesuatu yang diinginkan oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi gitu. Kan logikanya gampang aja. Kalau di oposisi pasti dia akan menentang itu. Yang menentang cuman PKS dan Demokrat.